Masya Allah. Ya Allah, jadikanlah aku istri yang soft spoken. Amin. Udah banyak tuh ilmunya nih, masih ada lagi ya. Kita lihat yuk, coba nih. Ada cuplikan nih. Apa harus nunggu, oh bener nih. Apa harus nunggu Ramadan baru bisa soft spoken? Kita lihat yuk. Malah takut gak sih kalau istri tiba-tiba lembut begitu? Iya biasa keras tiba-tiba tapi ada juga memang daerah yang emang keras kan, apa bahasanya keras kan, tapi sebenarnya tujuannya dia memang apa namanya soft spoken mungkin ya. Baik, inilah keromantisan di dalam rumah tangga, mungkin memang harus dibicarakan lebih dari hati ya. Nah ini kalau ngomongin masalah soft spoken ini apa ya, ada urusan sama ego. Kalau misalnya kita ngomongnya halus, soft spoken, itu bisa mengikis ego di antara keduanya menurut kalian ya. Nggak suami, nggak istri, benar nggak Ustadz? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi Guru Kusat Maulana, Bunda Tuti, Bang Ali, para alim ulama milakan Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri baginda Nabi SAW ada teladan yang terbaik. Teladan ataupun contoh yang paling bagus untuk kita ikuti. Termasuk pada istri-istri beliau. Di antaranya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Lihat bagaimana Ibunda Khadijah radhiyallahu anha menghadapi suaminya. Menghadapi baginda Nabi SAW ketika Rasulullah SAW pulang dalam keadaan panik. Ataupun dalam keadaan tidak seperti biasanya. Baginda Nabi SAW ketika berhadapan dengan Ibunda Khadijah. Ketika dibukakan pintu rumahnya, apakah Ibunda Khadijah langsung bertanya, kenapa, ada apa? Tidak, Ibunda Khadijah terdiam terlebih dahulu, menunggu baginda Nabi SAW ngobrol duluan. Setelah baginda mengatakan, Zammiluni, selimuti aku. Barulah Ibunda Khadijah mengambilkan selimutnya, lalu Ibunda Khadijah langsung menyampaikan kepadanya, engkau orang baik, engkau orang yang suka bersedekah, engkau adalah orang yang senang bersilaturahim, yang disebut adalah kelebihan suami. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga tenanglah perasaan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, baik. Bagaimana cara mengamalkannya sekarang? Ada suami pulang dalam keadaan panik, langsung puji kelebihannya. Jangan langsung diambil kekurangannya. Emang sih kamu tuh dibilangin, oh subhanallah, makanya ketipu lagi kan? Makanya ngomong sama istri kalau mau investasi, kalau mau beli ini beli itu nggak ngomong. Subhanallah. Gimana ego suami tidak naik pada saat itu. Akhirnya setan masuk. Kamu yang cari duit masa diatur sama istri. Kan duit-duitmu masa nggak boleh beli sembarangan. Oh subhanallah. Terjadilah pertengkaran. Maka kalau ditanyakan apakah soft spoken ini adalah bisa mengikis daripada ego. Adalah subhanallah contoh terbaik daripada rumah tangga baginda Nabi SAW. Bagaimana soft spoken bisa membuka segalanya. Ada ungkapan begini Bang Ali yang indah sekali. Ternyata setelah menikah baru sadar. Bukan hanya komunikasi yang penting, tapi cara komunikasi juga penting. Bener banget ya. Istilahnya bener banget. Tiba-tiba kita lagi pulang kesel dari kantor, tiba-tiba dia langsung dimaki-maki, kan kesel ya. Jadi bukan hanya isinya yang penting, tapi cara menyampaikannya juga jauh lebih penting. Sampai menyentuh ke hati. Iya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu yuk. Ayo dong belajar dong. Ini semua belajar ya semuanya ya. Mudah-mudahan nanti setelah acara ini pada pinter soft spoken ya. Masya Allah ya. Amin. Baik, Bunda Tuti lagi. Baik Bang Ali, mohon izin Ustadz Maulana. Bener gak sih kalau misalnya orang udah biasa soft spoken, doanya diijabah. Masya Allah. Kok bisa ya antara soft spoken sama kaitannya apa? Doa. Masya Allah. Silakan Bunda. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Allah. Dan katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jikalau hambaku bertanya di mana keberadaanku berada, fa inni qarib. Maka sesungguhnya aku ini dekat dengan hambaku. Hamba yang mana? Yang berdoa. Pagi berdoa, siang berdoa, sore berdoa, malam berdoa. Cara kita berdoa itu yang terbaik adalah dengan hati yang lembut. Bahkan ada loh bunda-bunda yang berdoa sampai menangis. Berharap ya Allah doa kami ini diijabah. Cara kita berdoa ada dengan suara yang terdengar, ada dengan suara yang sir. Apa yang tersembunyi. Ketika kita duduk, ya Allah ini masalah bagaimana ini ya Allah. Membaca Al-Quran, hati akan dilembutkan.
berbicara dengan Allah, ya Allah mohon ini doa diijabah. Ya kata Allah, tidak ada doa yang tidak diijabah. Kenapa? Karena Allah itu maha mendengar, betul tidak Bu? Ibu duduk begini, yang di rumah duduk juga mendengarkan ilmu hari ini, berdoa kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para guru-guru kami hari ini melembutkan hati saya. Saya merasa memang kalau bicara suka agak-agak tinggi. Ya Allah, saya ingin anak-anak saya meniru apa yang saya katakan dengan kelembutan, dengan baik, akan langsung masuk kepada hatinya. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Istri yang soft spoken itu diijabah karena perkataannya penuh dengan kelembutan keluar dari hati. Kalau kita berdoa kepada Allah, jangan maksa Allah. Ya Allah pokoknya ya Allah pokoknya ya. Saya mah ya Allah hari ini ya Allah. Itu. Emangnya kamu siapa? Berdoa marah-marah, ya Allah saya lagi kesel nih. Iya kesel juga, tahan emosi. Yang kita ajak berdoa, siapa yang kita memohonkan? Allah, Allahus Somad. Allah lah tempat bergantung segala sesuatu. Maka berbicaralah, berdoalah kepada Allah dengan penuh kelembutan. Diijabah pasti. Tidak mungkin tidak ada doa yang tidak diijabah. Insya Allah. Iya kalau sama laki juga kalau misalnya soft spoken minta juga pasti diijabah tuh. Iya. Kasar-kasar juga kita. Tepuk tangan dulu yuk. Masya Allah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah sudah banyak motivasi sehingga akhirnya kita mau soft spoken ya Masya Allah ya. Kemudian kita masuk ke dalam segmen curhat dong Ustadz. Iya kami curhat. Yang mau curhat siapa nih? Kita lihat dulunya. Iya. Masya Allah ini apa sih? Ahli zikir nih Ibu ini ya. Ini Bu, Allah Masya Allah, Allahumma Muhammad. Namanya siapa, tinggalnya di mana, lagi zikir apa nih? Sudah situ. Tengah. Ini Ustadz Maulana Moses Syam ya. Iya, lihat situ Ibu sayang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bunda, Ustadz, saya mau curhat. Iya. Ustadz Sam. Ya. Mas sayang enggak? Perkenalkan dulu, nama saya Ibu Entin. Iya. Dari Majlis Talim Al-Jihad, Dusun Sakurip, Desa Tanjung, Kecamatan Tepuk tangan Sukumagara, dulu. Kabupaten Subang. Oh, Subang Masya Allah. Dia nggak ngomong begitu. Pikiran cucu itu mah. Baik, curhatannya apa? Silakan. Curhatnya, jadi alhamdulillah Ustadz, saya ini termasuk istri yang diratukan oleh suami. Di apa? Masya Allah. Diratukan. Diratukan oleh suami. Masya Allah. 1, 2, 3. Allah. Jadi suami itu selalu menomorsatukan dalam hal apapun. Iya. Bahkan seumur-umur gaji ATM saya yang pegang. Waduh bahaya. Beliau tidak mau, bukan saya yang rampas Oh, enggak, Ustaz. ya. Jadi beliau yang tidak mau, sepenuhnya apa-apa selalu Believe ya, percaya ya. dimusyawarahkan. Jadi selalu kita tidak ada yang disembunyikan. Pokoknya selalu dinomorsatukan. Iya. Pertanyaannya, seiring berjalannya rumah tangga, Bunda, kita kan kadang-kadang tidak ada bentroknya gitu. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana, kan saya sudah diratukan oleh suami, saya juga ingin merajakan suami. Oh, harus dong, ya. Tapi terkadang kalau lagi bentrok kan suka ada aja. Kalau misalnya bicara agak keras kita nggak terima gitu. Bagaimana supaya jadi istri yang soft spoken dalam situasi dan kondisi hati apapun. Lagi marah-marah juga. Ya, Oh, cakep. lagi marah, lagi sedih, kita pengen tetap jadi wanita yang soft spoken. Iya. Baik. Terus yang kedua ada lagi pertanyaan titipan. Pertanyaan titipan dari ibu, dari para istri ya. Hidup para istri. Oh iya, Iya. Sebelah sini hidup para istri.
Ya. Tadi Dia istri udah nenek-nenek. Bahaya. tapi Baik. kan nenek-nenek tetap Apa titipannya? istri. Titipannya. Titipannya gini, bagaimana kita ingin jadi wanita soft spoken, tapi suami kitanya itu emosional aja, tidak sholat, bahkan suka minum-minum katanya. Aduh. Bagaimana kita supaya tetap jadi Soft spoken istri ya. yang soft spoken. Baik, langsung aja ke Ustadz Syam dulu nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tugas ibu sebagai istri yang solehah tuh gampang. Idza sholatil mar'a khamsaha. Kalau sudah sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dia menjaga kehormatannya, kemudian taat kepada suaminya. Taat aja sama suami itu udah lebih baik daripada soft spoken. Karena ada suami juga yang kadang, apa sih ngomong apa sih, lembut banget, kencengin dikit suaranya tuh. Iya, Jadi iya, taat aja sama suami sudah. Jadi syarat dalam agama itu taat pada suami. Kalaupun dalam bertengkar tetap mau soft spoken, bagaimana caranya? Kata Nabi, kalau marah dalam keadaan berdiri duduk, kalau marah dalam duduk berbaring, kalau masih marah juga tidurlah, kalau tidak bisa sholat sunnah berwuduk sholat sunnah. Itulah kenapa, karena semua orang ketika sudah marah mesti di situ setan akan ngipasinnya. Kamu yang biasanya lembut, kamu tidak didengarkan kalau lembut. Coba agak kenceng dikit, dikipasin tuh sama setan. Maka memang ketika marah inilah yang benar-benar diuji soft spoken atau tidak. Pertanyaan kedua, bagaimana menghadapi suami yang ternyata seperti itu? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru yakhsha. Tetap lembutlah sebagaimana Nabi Musa menghadapi Firaun dengan lembut. Masya Allah, Ustadz Maulana. Mau meratukan suami? Soft Merajakan. spoken, soft Mau spoken. merajakan suami, mau? Ya. Mau. Hemat di dapur. Bermanja-manja di depan suami. Iya, benar. Boros. Ya itu aja sampai situ. Iya. Borosnya di tempat yang lain. Iya, ibadah. Ibadahnya. Ibadah, Ya, Bu, iya. Mohon maaf nih buat ibu yang di rumah. Kalau ada suaminya kenceng, kasar dan sebagainya. Doain suami. Yes. Lalu ibu salat tengah malam tapi suaranya dikencengin. Supaya suami dengar. Ya Allah, masukkanlah suamiku ke dalam surga. Amin. Saya tidak mau saya di surga, suamiku masuk neraka. Nah, kaget kan dia? Masya Allah. Iya, baik. Hidup para istri. Hidup. Para istri. Terima kasih para guru, para Masanya alim. banyak ya. Terima kasih yang sudah hadir di studio. Terima kasih juga untuk pemirsa di rumah. Selamat beraktivitas. Jamaah. Alhamdulillah. Ya Sayyidi. Ya Rasulullah.